Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotibul Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, definisi dan karakteristik dari keberbakatan atau anak berbakat. Untuk definisi dari keberbakatan itu mengalami perkembangan dari abad ke abad, mulai sebelum abad ke-18 sampai abad ke-20. Di Indonesia sendiri, keberbakatan diartikan sebagai anak jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan unggul, anak berbakat, anak dengan kemampuan istimewa. Pada zaman dahulu, keberbakatan diartikan sebagai orang yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Itu dilihat dari skor yang diperoleh dari tes intelijensi yang dilakukan. Untuk karakteristik dari anak berbakat itu terdiri dari 4 bidang. Yang pertama adalah bidang belajar, yang kedua adalah bidang kreativitas, dan yang ketiga bidang motivasi, dan yang terakhir bidang psikososial. Ciri-ciri dari bidang yang pertama itu bidang belajar. Anak berbakat itu biasanya cenderung mudah menangkap pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki ingatan yang baik. Yang ketiga, dia selalu bertanya dengan pertanyaan yang baik dan logis. Itu beberapa ciri-ciri dari bidang belajar. Selanjutnya adalah bidang kreativitas. Ciri-cirinya adalah dorongan ingin tahu. Anak yang berbakat dari bidang kreativitas ini cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak usulan atau ide-ide yang cemerlang. Untuk bidang yang ketiga yaitu motivasi. Ciri-cirinya dari bidang yang ketiga ini biasanya menghadapi tugas dengan baik atau melakukan tugas dengan baik. Selalu bisa mencari jalan keluar yang mudah ketika mengalami kesulitan dan tidak memerlukan dorongan dari orang untuk berprestasi. Dari bidang yang terakhir adalah psikososial. Ciri-cirinya senang dipilih menjadi pemimpin. Dia cenderung suka dipilih untuk menjadi pemimpin dan disenangi oleh banyak orang lain, dapat bekerja sama, percaya diri, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah, definisi, dan karakteristik dari anak berbakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fitusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak berbakat, di mana pendidikan untuk anak berbakat ini membutuhkan layanan tertentu, mulai dari segi kurikulum, model pembelajaran, model penilaian, serta guru anak berbakat. Nah, untuk kurikulum ini, perhatian khusus pada anak berbakat dikemukakan oleh Deddy Supriyadi itu seperti adanya perancangan kurikulum, penyediaan sarana pembelajaran, model perlakuannya, serta juga kerjasama dengan keluarga dan pihak luar. Di mana untuk kurikulum anak berbakat ini digunakan kurikulum berdiferensiasi yang mengacu pada berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitas serta mencakup berbagai pengalaman belajar tingkat tinggi, di mana materi kurikulum ini merupakan materi yang diperluas atau diperdalam menjadi lebih banyak lagi. Kedua adalah model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini mencakup 3 model, yaitu yang pertama ada pengayaan atau enrichment, dua ada percepatan atau acceleration, dan yang ketiga adalah segregasi. Untuk yang pengayaan ini merupakan suatu pembelajaran tambahan sebagai pengayaan yang terbagi menjadi dua, secara vertikal dan juga secara horizontal, di mana secara vertikal digunakan untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu.
Lalu yang kedua adalah memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari oleh anak berbakat. Lalu kedua ada percepatan, di mana anak berbakat akan lebih cepat naik kelas lebih awal daripada biasanya. Seperti masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya, loncat kelas, penambahan pelajaran dari tingkatan di atasnya, dan juga maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dan yang ketiga ini adalah model segregasi, di mana anak berbakat itu dikelompokkan ke dalam suatu kelompok yang biasa disebut dengan ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensi mereka. Untuk kelainan pendidikan anak berbakat ketiga yaitu menggunakan model penilaian, di mana model penilaian ini diidentifikasi dan telah dikemukakan tentang penilaian anak berbakat menggunakan alat dan aspek penilaian. Seperti menggunakan asesmen yang dilakukan oleh guru yang bukan hanya mengenal muridnya saja, melainkan juga melatih, mendidik, dan mengamatinya. Nah, tujuan dari penilaian ini dilakukan untuk membandingkan anak-anak tertentu, seperti membandingkan anak berbakat dengan seluruh populasi, lalu juga membandingkan anak berbakat dengan teman sebayanya, lalu juga ketiga membandingkan anak berbakat dengan populasi anak berbakat lainnya, dan yang terakhir membandingkan anak berbakat dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk pendidikan anak berbakat yang terakhir dibutuhkan guru anak berbakat, di mana untuk menangani anak-anak berbakat dibutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan yang khusus juga. Nah, yang mengutip pendapat dari James yang mengatakan bahwa most descriptions of capable teachers of gifts and talented. Nah, di mana dengan deskripsi sebagai berikut. Yang pertama memiliki kematangan dan keamanan, kedua memiliki kreativitas dan fleksibilitas, ketiga memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pelajaran, dan yang terakhir memiliki kedalaman pemahaman terhadap pelajaran, sehingga guru tersebut dapat mampu memenuhi kebutuhan anak berbakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya semester 6 Prodi BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, berkuliah di IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang model identifikasi anak berbakat. Terdapat 3 model yang sangat dominan guna keberhasilan sistem pembelajaran bagi anak berbakat, yaitu Erikson atau pengayaan, acceleration atau percepatan, dan ability grouping atau pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan. Yang pertama, Erikson atau pengayaan, di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar. Yang kedua yaitu acceleration atau percepatan, cara penanganan anak berbakat intelektual atau supernormal dengan memperbolehkan naik kelas secara meloncat atau menyelesaikan program reguler di dalam jangka waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, ability grouping atau pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan. Ability grouping adalah sistem pengelompokan siswa dalam kelas yang sama, yaitu berdasarkan kemampuan akademiknya. Menurut Imron, pengelompokan atau grouping ini adalah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang ada pada peserta didik. Baik, saya akan melanjutkan tentang prinsip model identifikasi anak berbakat. Dalam identifikasi memiliki prinsip dilakukan secara multidimensional dengan cara pengukuran yang beragam, mengukur bakat khusus, identifikasi potensi atau yang belum tampil, serta mengukur aspek lain perkembangan sosial, emosional, minat, motivasi. Prinsip penelusuran anak berbakat ini dapat dilakukan melalui identifikasi dan asesmen. Identifikasi adalah satu proses mengenali anak-anak yang memiliki kemampuan motivasi, konsep diri, dan potensi kreativitas yang berada jauh di atas rata-rata. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis
anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, kelebihan dan kelemahan serta peranan pendukung yang dibutuhkan anak. Semua informasi atau data yang digunakan untuk pembuatan keputusan prinsip tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penjaringan yang dilakukan melalui pola dan tahapan, 2. Alat identifikasi, 3. Penilaian berdasarkan model keberbakatan, 4. Mengukur aspek keberbakatan, 5. Pengukuran kepemimpinan, 6. Identifikasi bakat khusus, 7. Pengukuran kreativitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.